Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terangilah hati kami, berikan hikmat dan pengertian dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Demikian firman Tuhan. Tema kita, komunikasi suami istri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu penelitian atau survei yang dilakukan bahwa 70% dari keseluruhan waktu kita dipergunakan untuk berkomunikasi. Apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi? Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk saling berhubungan dengan pihak lain yang di dalamnya seseorang mengungkapkan atau membagikan aneka gagasan, pemikiran, atau ungkapan perasaan hatinya kepada orang lain. Masalah utama dalam pernikahan dewasa ini, seperti yang diungkap oleh banyak ahli konseling keluarga, bukanlah terutama karena masalah seksual atau karena masalah uang, sekalipun itu juga banyak, anak-anak atau persoalan keturunan itu juga ada, tetapi yang terutama adalah lemahnya atau hilangnya komunikasi antara suami dan istri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk relasional yang memang membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa kehadiran orang lain. Itulah salah satu makna kehidupan ketika Tuhan menjadikan Hawa sebagai pendamping bagi Adam. Oleh sebab manusia adalah makhluk sosial, maka mau tidak mau komunikasi menjadi hal yang penting bagi kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan pernikahan atau dalam kehidupan keluarga. Komunikasi keluarga yang tersumbat akan menghancurkan kehangatan rumah tangga. Kebuntuan komunikasi mendinginkan suasana hubungan antara pribadi yang ada di dalamnya. Hilangnya atau lemahnya komunikasi dalam keluarga adalah inti masalah di balik meroketnya angka perceraian di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga di kalangan keluarga Kristen. Itulah sebabnya mengapa penting bagi kita untuk membangun dan mengembangkan komunikasi yang efektif dalam pernikahan dan keluarga. Dalam pernikahan, saling pengertian tidak berarti tanpa perbedaan, melainkan mampu membicarakan perbedaan tersebut serta memahami pasangan masing-masing. Bukankah cara terbaik untuk menghadapi perbedaan bukanlah dengan memeranginya, bukan, melainkan berusaha mencari titik temu ataupun persamaan. Itulah yang diupayakan. Dua orang yang saling mengasihi tetap tidak mampu memahami isi hati dan pikiran pasangannya, akan terus mendapatkan kesulitan dalam hubungan mereka. Keluarga yang bahagia tentu bukanlah keluarga yang tanpa konflik, bukan berarti tanpa masalah. Masalah akan selalu muncul dan akan selalu ada. Keluarga yang bahagia ialah keluarga yang dapat mengelola setiap problem kehidupan atau konflik yang muncul dalam keluarga mereka. Itu berarti keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mempunyai jalinan komunikasi yang efektif di dalam rumah tangga. Ada beberapa sikap dalam berkomunikasi yang harus kita hindari dan kita waspadai dalam sebuah pernikahan, yaitu kritik. Ya, artinya salah satu pasangan selalu mengkritik secara negatif dengan tujuan untuk menjatuhkan, berpikir negatif tentang pasangannya. Ini harus dihindari. Kemudian memandang rendah pasangan hidupnya. Apabila salah satu atau keduanya memandang rendah atau tidak menghormati dan membangun rasa percaya diri pasangannya, ini juga menjadi hal yang harus diwaspadai. Ini sesuatu yang bisa merusak hubungan. Lalu yang berikutnya, saling mempertahankan diri atau masing-masing memiliki mekanik defense ya di dalam
kehidupan masing-masing. Apabila salah satu atau keduanya menolak untuk mendengarkan kebenaran yang diungkapkan oleh pasangannya, ini juga menjadi sesuatu yang buruk. Lalu dia membatu atau membungkam salah satu dari pasangan atau keduanya, sama-sama bungkam, tidak mau bicara apa-apa, atau mulai menarik diri serta menjauhkan diri dari pasangan, maka ini juga menjadi sesuatu yang berakibat buruk. Lalu yang berikutnya, mendominasi percakapan. Seseorang dapat merintangi proses komunikasi dengan memaksakan pendapatnya sendiri. Memang ada dua jenis orang, ada yang tidak banyak bicara, yang selalu banyak diam, tapi juga ada yang suka berbicara atau terlalu banyak berbicara, mendominasi percakapan. Ini juga bisa menjadi pengganggu komunikasi di antara suami istri. Nah, saudara-saudara, agar komunikasi kita dapat mencapai maksud dan tujuan yang baik, maka pada saat proses komunikasi berlangsung diperlukan beberapa faktor pendukung. Pertama, ada sikap saling percaya antara suami dan istri. Apabila tidak ada unsur saling mempercayai, maka komunikasi akan gagal, tidak akan berhasil. Sebab kedua belah pihak dikuasai oleh perasaan curiga. Karena itulah memang penting untuk saling percaya. Kedua, saling mendahului. Saling mendahului dalam memberi hormat. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Kebutuhan utama istri adalah dikasihi, sedangkan kebutuhan utama suami adalah dihargai atau dihormati. Namun jangan saling menunggu, tetapi mari saling mendahului untuk melakukannya. Maka dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa tunduk kepada suami atau hormat, tapi juga mengasihi pasangan. Lalu yang ketiga, kejelasan. Dalam berkomunikasi dibutuhkan kejelasan isi berita, tujuan yang hendak dicapai, dan kejelasan makna istilah yang dipergunakan, sehingga tidak terjadi miskomunikasi ataupun salah paham, dan akhirnya gagal paham. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ya, cekcok lagi, ribut lagi. Dan yang berikutnya, perlu ada keterbukaan. Bersikap terbuka berarti rela mengungkapkan semua informasi yang relevan, informasi yang dibutuhkan untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis di tengah keluarga. Tidak ada sesuatu yang perlu dirahasiakan antara satu dengan yang lain. Semuanya terbuka, dan dengan demikian komunikasi akan terbangun. Tentu semuanya harus didasarkan pada kasih Tuhan, sehingga dengan demikian suami istri bisa hidup berdampingan, bisa memiliki damai sejahtera, sukacita, dan berbahagia karena menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupannya, dan kemudian memperlakukan pasangan seperti diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan renungan hari ini. Tolonglah kami supaya kami tetap dapat membangun hubungan yang baik di tengah-tengah keluarga sebagai pasangan suami istri, ataupun antara anggota keluarga, orang tua dan anak-anak dan orang tua, dan sehingga tercipta satu keharmonisan, satu sukacita, kebahagiaan di tengah rumah tangga. Pimpin sertai kami, tolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.